Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ayu Dolvia, ANBCAP, peserta Latsar CPNS Angkatan 2 Pemerintah Kabupaten 50 Kota. Kali ini kita akan membahas mengenai isu-isu strategis kontemporer negara Republik Indonesia dengan mentor Bapak Insinyur Nasridal Fatria MM MHum. Isu yang pertama yaitu korupsi, yang berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Penyebab terjadinya korupsi, yang pertama ada dari faktor individu. Faktor individu ini terdiri dari sifat tamak, kedua, moral yang lemah menghadapi godaan, ketiga, gaya hidup konsumtif. Yang kedua yaitu narkoba. Pengertian narkotika adalah zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Selanjutnya, tindak pidana narkoba adalah kejahatan induk atau kejahatan permulaan dan tidak berdiri sendiri. Artinya, kejahatan narkotika biasanya diikuti dengan kejahatan lainnya atau mempunyai kejahatan turunan. Kejahatan narkotika bisa terkait dengan kejahatan terorisme, kejahatan pencucian uang, korupsi, gratifikasi, dan kejahatan perbankan. Ancaman daripada tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terjadi di Indonesia sudah pada tingkat yang memprihatinkan. Dan apabila digambarkan tingkat ancamannya sudah tidak pada tingkat ancaman minor, moderat, atau serius, tetapi sudah pada tingkat ancaman tertinggi yang tingkat ancaman kritis. Yang ketiga, terorisme dan radikalisme. Terorisme merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil atau non-kombatan untuk mencapai tujuan politik dalam skala lebih kecil daripada perang. Unsur utama yang bisa dilakukan untuk pencegahan aksi terorisme adalah intelijen. Penguatan intelijen diperlukan untuk melakukan pencegahan lebih baik. Sistem deteksi dini dan peringatan dini atau aksi teror perlu dilakukan sehingga pencegahan lebih optimal dilakukan. Salah satu upaya untuk pemerintahan dan pemberantasan terorisme adalah mendirikan lembaga-lembaga khusus anti-terorisme seperti intelijen, TNI, dan Polri. Gerakan anti-radikalisme dan terorisme lainnya sebagai upaya menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme di Indonesia dilakukan dengan menanamkan dan memasyarakatkan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila serta implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proxy war. War telah berlangsung di Indonesia dalam bermacam bentuk seperti gerakan separatis dan lain-lain dalam kehidupan berbangsa bernegara. Menguasai pembuat kebijakan dan legislatif dengan cara menyuap dan menghasilkan perundang-undangan yang memihak kepentingan asing. Membangun kesadaran anti-proxy war adalah dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan bela negara. Bagaimana seorang ASN menghadapi isu dan perubahan tersebut? Seorang ASN harus mempunyai modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan yang strategis. Modal insani yang dimaksud di sini ialah modal kapital dalam konsep modal manusia atau human capital concept. Yang terdiri dari yang pertama modal intelektual. Modal intelektual adalah perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola perubahan organisasi melalui pengembangan SDM. Yang kedua, modal emosional. Setiap PNS pasti bekerja dengan orang lain dan untuk orang lain. Kemampuan mengelola emosi dengan baik akan menentukan kesuksesan PNS dalam melaksanakan tugas. Media sosial adalah jaringan kerjasama di antara warga masyarakat yang memfasilitasi pencarian solusi dari permasalahan yang dihadapi mereka. Yang keempat yaitu modal ketabahan. Modal untuk sukses dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sebuah organisasi birokrasi. Yang kelima, modal etika moral. Kecerdasan moral sebagai kapasitas mental yang menentukan prinsip-prinsip universal kemanusiaan harus diterapkan ke dalam tata nilai
tujuan, dan tindakan kita. Yang kelima, modal kesehatan atau kekuasaan fisik jasmani. Badan atau raga adalah wadah untuk mendukung manifestasi semua modal insani yang dibahas sebelumnya. Adapun isu global sekaligus menjadi isu nasional yaitu pandemi COVID-19 membawa dampak terhadap pekerjaan kita semua yang berhubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Maka dari itu, kita semua harus bersikap sesuai dengan tuntutan yang harus dipenuhi, yaitu mematuhi protokol kesehatan. Kemudian selanjutnya, kejahatan terbesar dan termasuk isu nasional adalah korupsi. Sebagai calon ASN, jangan sampai menjadi sumber isu atau masalah yang akan diselesaikan oleh pihak lain. Dan para calon ASN merupakan agen-agen perubahan, harus bisa menjadi solusi atas masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, teknik menapis isu dengan USG. Yang pertama yaitu urgensi, artinya seberapa besar suatu isu harus dibahas atau dianalisis dan ditindaklanjuti. Yang kedua, serius. Seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Contoh isu kontemporer di puskesmas. Yang pertama, identifikasi isu. 1. Kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya kunjungan pada trimester 1 kehamilan. Kedua, rendahnya minat ibu hamil untuk melahirkan di puskesmas. 3. Masih kurangnya pengetahuan ibu dan dukungan keluarga tentang pemberian ASI eksklusif. Penapisan isu dengan metode USG. Masalah pertama, kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya kunjungan pada trimester 1 kehamilan. Untuk urgensinya kita kasih nilai 4. Untuk seriousness kita kasih nilai 5, growth-nya kita kasih 4, jadi totalnya 13. Kemudian rendahnya minat ibu hamil untuk melahirkan di puskesmas. U-nya kita kasih nilai 4, S-nya 4, dan growth-nya 3, jadi totalnya 11. Terakhir, masalah kurangnya pengetahuan ibu dan dukungan keluarga tentang pemberian ASI eksklusif. Untuk U-nya kita kasih nilai 3, S-nya 3, dan G-nya 3, total nilainya 9. Dari hasil tersebut dapat kita lihat bahwa nilai yang tertinggi yaitu kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya kunjungan pada trimester 1 kehamilan dengan bobot nilai 13. Diagram fishbone. Tadi masalahnya yaitu kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya kunjungan pada trimester 1 kehamilan. Pertama kita lihat dari SDM-nya, yaitu kurangnya pengetahuan ibu mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan sedini mungkin. Yang kedua, petugas yang tidak komitmen mengadakan penyuluhan. Kemudian dari lingkungan, kurangnya dukungan keluarga, kemudian jarak rumah yang jauh. Di fasilitas, belum adanya media edukasi, kurangnya pemanfaatan media. Di mekanismenya yaitu kurangnya penyuluhan KIE hanya kepada pasien. Demikianlah hasil presentasi saya mengenai isu-isu kontemporer di negara Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.